Yang kedua, saya ini dai Kamtibmas Polresta Banyuwangi. Per bulan Desember tahun ini grade-nya naik, insya Allah jadi dai Kamtibmas Polda Jatim. Ini benar ini, bukan yang lain. Saya ingin nanya nanti kepada Yai Alawi, karena ini seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara. Saya ingin nanya kepada Yai Alawi, apa sejarah itu? Saya ingin nanya kepada Yai Imat, siapa ulama itu? Saya ingin nanya kepada Kitu Bagus Mogi, apa Nusantara itu? Satu, yang terakhir, sejarah. Saya nanya ya, untuk Yai Alawi sejarah itu apa? Untuk Yai Imat ulama itu siapa? Untuk Kitu Bagus Mogi Nusantara itu apa? Terakhir, Yai Alawi tadi mengatakan yang salah itu bukan Yai Imat. Kok yang disalahkan itu selalu Yai Imat? Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 112, jangan khawatir ya. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Jadi yang salah mereka, tapi yang dikambing hitamkan itu Yai Imat. Jadi itu namanya kambing hitam. Kambing hitam itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Makanya saya yakin Yai Imat itu adalah kelompok yang benar. Tepuk tangan untuk Yai Imat. Terima kasih. Yang terakhir, yang terakhir, Yai Imat jangan khawatir, karena membaca sejarah itu perintah Allah. Satu-satunya perintah yang diapit dengan lafal ittaqullah hanya perintah membaca sejarah. Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maulana Syekh Muhammad Haqqin Nazili dalam kitab Khazinatul Asar, beliau mengatakan, santai, cukup ya. Mengapa perintah membaca sejarah itu diapit dengan lafal ittaqullah? Karena sejarah itu mudah ditambah, mudah dikurangi, mudah diputar balikkan. Oleh sebab itu kita doakan Yai Imat panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sikat ya. Iya. Saya sama. Karena banyak. Kalau satu tak kasih waktu banyak. Nama Abu Banani, statusnya sama, Dai Kamtibmas Polresta Kabupaten Banyuwangi. Saya perlu pemaparan lebih spesifik korelasi antara ruwatul atau rijalul hadis dengan ruwatul nasab atau rijalul nasab. Kalau di dalam rijalul hadis itu meliputi mattasola isnaduhu, sanad yang mutasil, walam yusad walam yu'al, tidak kemasukan kejanggalan, tidak kemasukan ilat atau cacat, yarwihi adlun dhabitun amitrihi, rawinya itu harus cerdas baik itu sodron au kitabat, begitu mendengarkan hadis langsung hafal atau dicatat, catatannya sesuai dengan hafalannya, wa mutamadun amdoktihi wa naqlihi, dan memiliki kredibilitas hafalannya serta catatannya. Mohon paparan korelasi antara rijalul hadis dengan rijalul nasab secara spesifik, rinci tapi singkat. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tidak langsung maju sendiri biar saya nunjuk. Ya, sedikit ya. Setelah ini Mas Yunus. Terima kasih. Yang lain tenang. Ya. Saya sudah dapat izin dari Yai Imat. Pokoknya dikit-dikit. Siap. Nama saya Khalil Abdul Ghani. Karena konteks seminar ini ada berawal dari kajian tesis Kiai Imat. Kiai Imat tadi sudah menyampaikan nasab itu berhubungan dengan akidah, syariah, bahkan akhlak.
dalam konteks sebagai warga negara, kalau ini masih dikemas sebagai kajian karena tesis ini belum ada antitesisnya, ini masuk sudah ranah penistaan agama. Jadi Kiai Imad wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepolisian, untuk menindak tegas karena ini sudah penistaan terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Karena pernah ada, ini salah satu Habib yang kebetulan Ketua Rabithah Alawiyah mengatakan dalam satu tayangan video, mengatakan ketika kita ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ini sesat. Lah ini bukti nyata penistaan terhadap agama Islam. Cukup. Poinnya udah dapat. Sebentar, Sudah dapat poinnya. belum poin, ini masih poinnya nanti. Makanya saya ingin untuk Kiai Alawi juga itu bagus melengkapi kajian tentang pelaporan, karena ini menurut kajian perspektif hukum sudah penistaan terhadap agama dan penistaan kepada Republik Indonesia, wajib ditindak, wajib ditindak tegas secara hukum. Terima kasih. Oke. Yang sebelah timur ada? Tadi sebelah timur masuk ke sini soalnya. Ya, silakan Pak Yunus. Cukup dulu ya sesi pertama ya. Ya, sabar. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Ya, silakan. Sikat Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang. Ada yang lupa ditanyakan, tapi penting sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Dandim yang telah merestui, memberi izin seminar yang tidak pernah terjadi di mana-mana, baru terjadi di Banyuwangi. Karena kita mengalami konflik. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Dandim dan perangkat Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin karena Kiai Imad ada kaitannya berjodoh dengan Banyuwangi, mungkin jodohnya seminar ini berujung ada di Banyuwangi yang baru pertama kali terjadi. Dan saya mohon semoga dengan seminar ini menjadi tolak ukur kebaikan semuanya, tidak ada yang saling menjatuhkan, menjelekkan, menghabisi atau membunuh karakter. Ya, saya hanya berbicara sebelumnya, hanya Tanya langsung pertanyaannya. kalau semua pertanyaan saya hanya menghimbau sedikit saja, ya kan? Siapa keturunan Nabi? Hakikatnya hanya orang yang beriman. Jangan mengatakan siapapun saya, hanya orang yang beriman keturunan Nabi. Itu hakikatnya. Yang kedua, pertanyaan saya di dalam akidah tadi tentang akhlak, tentang ketasawufan, tentang ilmu, tiga jalan ini yang bergandengan. Dalam kepentingan urusan nasab ini, apakah ada peta politik sosial, politik budaya, sehingga budaya kita dibelok-belokkan, Pancasila diganti mereka yang marah, Indonesia merdeka mereka yang memerdekakan, NU dibikin mereka yang bikin. Tolong ceritakan dengan ilmu tadi yang panjenengan sebutkan tentang akhlak, ya kan, tentang tasawuf. Tolong dijawab agar semuanya tahu bahwa keturunan Nabi hanyalah orang yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup dulu. Oh, perempuan. Oke. Ya, si. Ya, santai. Silakan Bu. Kalau perempuan saya harus ngalah ini. Oke, assalamualaikum. Santai ya. Santai, jangan seperti yang depan-depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli, saya dari Kalibaru, sesuai dekat dengan tetangga ini moderator. Terima kasih, alhamdulillah saya bisa hadir di seminar ini. Yang ingin saya tanyakan, karena saya termasuk masyarakat akar bawah, ya, saya ingin bertanya, apa indikator di tengah-tengah masyarakat antara klan Bahawi dan Dzurriyyahnya? Perbedaannya di mana gitu? Karena masyarakat akar bawah seperti saya bingung gitu. Sesungguhnya Habib, yang satunya Habib dipanggil Kiai, yang satunya dipanggil Sayyid. Nah, ini yang mana yang harus dengan yang mana yang benar? Terus dengan adanya Kiai Imad ini dengan tesisnya yang klan Bahawi ini, saya hadir di sini sampai saya libur ngajar di sini nih.
seperti itu. Jadi saya ingin tahu perbedaannya di mana, indikatornya di mana antara Ba'alwi dan Dzurriyyah Rasulullah, indikatornya di masyarakat itu yang seperti apa dan bagaimana. Sekian, terima kasih. Sementara cukup dulu, nanti sesi kedua. Ya, silakan Yai. Ini banyak ke Kiai Imat sama Kiai Alwi. Sama itu semua. Silakan. Dicatat enggak tadi? Iya. Ini enggak sudah ya. Jadi ya harusnya dicatat namanya. Pertama Kiai Kurnen ya. Yang Kiai Kurnen, Gus Kurnen ya. Ya, tadi tentang ulama ya. Ya. Apakah Ini apa yang dimaksud sejarah, apa yang dimaksud ulama, dan apa yang dimaksud Nusantara? saya tadi ditanya tentang ulama ya. Ulamanya. Oleh Dai Kamtibnas Polres Banyuwangi yang akan naik pangkat menjadi Dai Kamtibnas Polda Jatim. Bisa-bisa jadi Kapolda nanti langsung. Ulama itu mempunyai ciri yang paling tinggi adalah khosyah, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ini adalah derivasi yang paling signifikan bagi seorang ulama. Ulama punya ketakutan yang lebih tinggi kepada Allah. Kalaulah seseorang yang mengaku ulama tetapi dia tidak punya ketakutan kepada Allah, korupsi, maling, bawa janda dan naik motor, itu dia tidak takut kepada siksanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menarik, itu nanti akan dijawab oleh Kiai Alwi tentang apa hubungannya rijalul hadis dengan nasab. Saya akan tanggapi ibunda dari Kalibaru ya. Itu apa bedanya antara Ba'lawi dan turunan Nabi? Turunan Nabi yang terverifikasi, dia mengaku turunan Nabi, kemudian dia terverifikasi setiap nama-nama ini sesuai dengan kitab-kitab nasab, itulah keturunan Nabi asli. Kalau Habib ini, Ba'lawi, itu sudah saya teliti, tidak matching, tidak terverifikasi, nama-nama yang mereka sebutkan itu tidak nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ada di Indonesia ini? Ya, keturunan Wali Songo itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya belum melakukan penelitian yang mendalam sebagaimana saya melakukan penelitian terhadap nasabnya Ba'lawi. Juga ada nasab-nasab keturunan Nabi yang lain seperti Basyaiban Al-Idrisi, Sayyid Zulfikar dari Aceh, Bani Qatadah dari Al-Qusasi di Aceh. Itu semuanya mempunyai riwayat sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka kebanyakan tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka biasa-biasa saja. Bahkan menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia, di mana menurut keturunan Wali Songo, siapa yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia adalah tukang beca, apakah dia tukang kolektor, petani, tukang pala, kalau dia bertakwa kepada Allah, semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi mulianya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dia ngaku keturunan Wali Songo, kalau dia tidak punya ilmu, ini anak keturunan Ken Arok, dia punya ilmu, baca kitab Fathul Mu'in bisa, maka keturunan Sunan Giri Ainul Yakin harus cium tangan kepada turunan Ken Arok.
itu ajaran Wali Songo dari zaman dulu. Maka Wali Songo keturunannya bikin pesantren, banyak santri-santri dari berbagai kalangan kemudian mondok, pinter, dia bikin pesantren, suruh gurunya, nanti anaknya kiai turunan Wali Songo ini dipesantrenkan kepada muridnya itu yang bukan keturunan Wali Songo. Kenapa? Dalam ajaran Wali Songo tidak ada ajaran nasab lebih tinggi daripada ilmu. Keturunan yang baik memang ada sisi positif, membawa secara genetik seseorang kemungkinan akan berpotensi yang sama seperti keturunannya ke atas, tetapi itu tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kerja keras dan prestasi. Demikian, apalagi? Sudah terjawab semua ya? Masya Allah. Sekarang hubungan Rijalul Hadis dengan Rijalul Nasab, korelasinya ya, korelasi ilmu Rijalul Hadis ke nasab. Tentang sejarah dulu tadi kan Ya, sejarah. terlalu ini apa bukan emosional, terlalu bergembira saya lihat ini. Iya. Jadi Banyuwangi memang benar-benar menyala hari ini. Yang pertama yang disebut dengan sejarah secara umum adalah ilmu untuk mempelajari berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu dan hubungannya di masa sekarang, namanya sejarah. Sekali lagi, setiap ilmu membutuhkan perawi. Nah, kalau sejarah ini panjang, sudah barang tentu tidak mungkin tidak membutuhkan seorang informan, membutuhkan seorang reporter, membutuhkan seorang yang menceritakan tentang kisah-kisah tersebut. Nah, dia berhubungannya dengan syarat-syarat perawi, ya kan begitu. Nah, ingin saya jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini, sebelum kita masuk ke dalam syarat-syarat, apa sih yang disebut dengan yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa riwayat ini benar adanya dan sesuai dengan fakta. Dalam kajian ilmu Rijalul Hadis, dalam sisi manapun, bahwa kalau kita bicara tentang nasab seseorang, wabil khusus dalam hal ini adalah nasabnya Ba'alawi, yang memang tidak ada, betul-betul kosong, melompong, nol besar. Sebelum masuk ke dalam sekarang syarat perawi, kita harus memahami dulu sebuah kaidah. Kullu tarihin yahtaju ila rawi wal ikhtibar allati yahmilu habit tatabu'i. Semua riwayat membutuhkan perawi dan berita yang dibawanya. Pertanyaannya, jangan masuk pada syarat sah perawi. Sekarang pakai kaidah ini itu satu. Imam Ahmad al-Muhajir, Imam Ahmad bin Isa dan Qutbah Ubaidillah bin Ahmad lahir abad berapa? 3 dan 4. Pertanyaannya adalah ilmu Rijalul Hadis, ada tidak yang meriwayatkannya pada abad tersebut? Ada tidak? 100 tahun waktu yang lama. Ulama lain ada riwayatnya, banyak riwayatnya, gampang dicari. Ada nggak riwayat yang dibawa dulu? Jangan bicara sekarang perawinya dulu. Ada nggak nih riwayat yang dibawa? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, ya pasti nggak ada perawi yang meriwayatkan. Karena bagaimana mungkin seorang perawi bisa meriwayatkan seorang yang tidak pernah ada di zamannya? Ya. Jadi kalau dibahas ini baru satu kaidah, ini baru kaidah. Sekarang kita masuk ke dalam syarat tadi supaya lebih seru dan lebih menyala. Ya jauh lah, udah jauh-jauh dari Bandung kan gitu, kalau cuma gini-gini aja kan kurang greget, kurang gigit gitu. Sekarang untuk syarat menjadi seorang perawi, dan sebelumnya ini saya bawa buku data ini kan 25 bab. Kan saya tuh bawa buku pembatalan nasab ini edisi kedua. Barangkali nanti Romo Kiai dan semua yang ingin tahu tentang tulisan saya, ini kan berarti disebut kitab sejaman, bukti ya.
itu mungkin kita bawa kalau nggak salah sekitar 60 lagi, ada 60 eksemplar lagi. Karena sisanya sudah dipesan di Bali, ya kan, begitu. Andaikan nanti misalnya kurang, nanti kan bisa tinggal ngobrol dengan ketua panitia mungkin gitu ya, Gus ya. Sekarang kita bicara tentang salah satu syarat-syarat yang terdapat sebagai seorang perawi atau berita yang dibawa. Yang pertama itu tidak ada sam, tidak ada kejanggalan, tidak ada keanehan. Satu poin saja, kalau kita sudah masuk dalam sekarang berita atau sekarang perawinya, ini sudah sangat ya. Guru kita siapa? Teman-teman kita waktu sekobong, waktu sepondok, sekamar siapa? Tahu. Terus kitab yang pernah kita logat dulu apa aja? Tahu. Itu namanya satu tobako. Nah ini nggak ada. Baik, ini tadi ada pertanyaan, konsekuensi hukumnya apa? Ya kan konsekuensi hukum dalam ilmu usul hadis terhadap hubungannya dengan pembatalan nasab. Jadi kalau saya melihat yang membatalkan itu bukan personnya, bukan kiai imatnya, bukan saya, bukan gitu bagus Mogi, bukan profesor mana, bukan, tapi yang membatalkan adalah disiplin ilmu itu sendiri. Hukum negara ya, ditanyakan soalnya oleh Pak Walili tadi. Ada nggak ya kemudian digugat karena ya imat misalnya, karena bikin tesis ini? Saya sedang tunggu ini ada yang membuka sebetulnya. Karena kita sudah sepakat bahwa kita siap data-datanya, bahkan kami sebetulnya sangat senang kalau dipanggil sampai ke pengadilan. Karena kami sudah siap, buktinya banyak banget. Makanya kenapa sekarang saudara kita dari Balawi tidak siap menghadiri diskusi ilmiah, debat terbuka di kampus, di universitas? Kenapa? Karena untuk satu kaidah saja sudah tidak masuk sekarang. Ditambah dengan satu baru sad saja. Ini sekarang kita bilang, yang kedua kita masuk. Diriwayatkan oleh perawi yang sikoh. Pertanyaannya, kan dalam bukunya Keabsahan Nasab Alawi, ya kan? Saya cek puluhan alinea, itu jawabannya ngaco semua. Kalau saya bikin jawaban antitesis bakal tabal benar, cuman malas. Kenapa? Buku itu nggak bermanfaat dan banyak bohongnya. Contoh, mereka mengatakan bahwa nasab Balawi sukro, wal istifadoh, dan telah ditetapkan, disahkan oleh ulama-ulama di zamannya dalam buku mereka. Pertanyaannya, zaman siapa? Lahir tahun berapa? Kan abad 3 sama 4. Lalu kenapa sekarang tidak ada orang yang mengesahkan di zamannya? Ya kan orang yang nggak ada, apa yang mau diisbat, saya bilang. Nah ini ilmu rijalul hadis langsung lebih tajam. Contoh, ini saya mau bawa contoh kalau dalam ilmu rijalul hadis, mereka bilang bahwa penetapan sebuah nasab dalam ilmu hadis dan dengan ilmu riwayat itu berbeda. Tidak harus sekarang dalam tingkatan yang lebih ketat. Betul saya bilang. Contoh, dalam derajat periwayat itu pun ada mutawatir, ada masyhur, dan ada juga disebut dengan ahad. Kalau untuk mutawatir artinya ada sebuah riwayat itu diriwayatkan oleh setiap tobakoh minimal 10 orang. Terus ke bawah 10. Agak dibatasi biar bisa membagi dengan. Saya cuma mau bacakan ini tentang satu contoh tentang jalur periwayatan yang harus dimiliki sekarang oleh kelompok Balawi. Kalau mereka memang tetap kekeh dan menyatakan bahwa nasab mereka itu sufroh wal istifadoh dan disahkan oleh semua ulama. Saya nggak minta sekarang jalur periwayatan yang mutawatir atau masyhur. Saya cuma minta satu jalur saja. Tiap zaman satu orang yang meriwayatkan. Contoh, tak saya baca. Harus begini bunyinya. Karena yang kita tahu bahwa yang mengesahkan nasab harus ahli nasab, disebut dengan nakobah, betul? Sekarang nakobah mana? Abad 3, 4, sampai 9 yang mengesahkan, yang mengisbat bahwa nasab Balawi itu sahih. Harusnya ada kalimat seperti ini kalau dalam kajian ilmu rijalul hadis. Misalnya begini, hadatsana Naqib bin Ibrahim bin Muhammad, hadatsana Naqib Abu Ubaidah, hadatsana Naqib Ibrahim bin Abdillah, hadatsana Naqib Muhammad bin Ishaq, qala hadatsana Naqib Muhammad, hadatsana Naqib
Khalid bin Makhlad An-Nakib, Sulaiman bin Bilal An-Nakib, Sarid an Abdillah An-Nakib, atau qala fa inna nasaba Ahmad bin Isa wa ibnihi Ubaidullah bin Ahmad bin Isa sahihun. Diriwayatkan pada kami dari Nakib Ibrahim bin Muhammad, meriwayatkan pada kami Nakib Abu Ubaidah, mengabarkan pada kami Nakib Ibrahim bin Ubaidillah, mengabarkan kepada kami Nakib Muhammad bin Ishaq. Dia berkata, mengabarkan kepada kami Nakib Muhammad, mengabarkan kepada kami Nakib Khalid bin Makhlad dari Nakib Sulaiman bin Bilal, dari Nakib Sarid bin Abdullah, dari Nakib, atau dia berkata sesungguhnya nasab Ahmad bin Isa dan anaknya Ubaidillah bin Ahmad adalah sahih, benar. Mana saya bilang datanya? Cukup ya? Oke. Jadi tidak ada ini. Terima kasih. Semua yang terjawab sekarang kayak itu bagus. Nanti kalau ada yang belum terjawab boleh silakan tanya lagi, tapi sesinya sesi kedua. Oke. Matur nuwun. Singkat saja tadi pertanyaannya Nusantara. Nusantara ya. Nanti kita kaitkan ya sesuai topik ini. Nusa itu pulau, antara itu luar, tapi juga bisa antar. Jadi di masa Majapahit kan pusatnya di Jawa. Patih Gajah Mada menggunakan Sumpah Palapa ingin memperluas wilayah kekuasaan Majapahit itu melampaui Pulau Jawa. Jadi melampaui wilayah-wilayah lain antar pulau. Sehingga di masa Majapahit itu juga mencakup kekuasaan itu ke wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Filipina pun. Jadi se-Asia Tenggara itu disebutnya Nusantara. Nusa itu pulau, antara itu luar, jadi antar pulau. Nah, jadi se-Asia Tenggara, se-antar pulau ini disebutnya Nusantara dalam masa-masa Majapahit dari bahasa Sanskerta. Nah, jadi kalau tema ilmiah kita seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara, tadi Kiai Imad sudah menyampaikan ulama itu orang yang berilmu, yang takut kepada Allah. Sejarah juga sudah dijelaskan oleh Kiai Alawi, tapi saya sedikit tambahkan, sejarah itu juga terkait dengan tertulis atau masa lalu. Kalau sekedar diceritakan secara lisan tanpa ada bukti data tercatatnya, atau masa-masa yang belum ada bukti terdata, disebutnya masa prasejarah. Jadi sudah ada sebutan masa sejarah kalau di masa itu sudah bisa merekam kejadian sebelumnya dengan riwayat tertulis, baik itu secara kertas, ditulis di atas kulit, di atas batu, prasasti, tapi sejarah itu sudah ada tertulisnya. Nah, kembali ke kajian seminar sejarah ulama Nusantara juga terkait jawab pertanyaan ibu tadi. Tadi Kemat juga menyampaikan turunan Rasulullah yang asli adalah keluarga Wali Songo. Sedangkan kalau Ba'alawi, para Habib Ba'alawi tidak terbukti secara ilmiah. Nah, kita kaitkan kembali dengan sejarah Hari Santri ini di 22 Oktober atas resolusi jihadnya Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, Syekh Hasyim Asy'ari ini ya ulama tercatat dalam sejarah, tokoh faktual historis, dan juga keturunan Rasulullah di Nusantara juga. Nah, jadi Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah keturunan daripada Jaka Tingkir Sultan Pajang alias Pangeran Benowo, yang berputra Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo ini punya putra Pangeran Benowo yang kedua, yang menurunkan nanti ke keluarga Gus Dur, ke Mbah Mutamakin Kajeng. Ya, ini keturunan Rasulullah. Nah, kalau ke kami dari jalur lain. Tapi Pangeran Benowo I memiliki putri yang bernama Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri, itu menjadi permaisurinya Sultan Banten yang ketiga. Nah, jadi Banten yang menjual ke Pangeran Benowo. Nah, juga memiliki putri Diah Benowati, ibunya Sultan Agung Mataram. Jadi Sultan Agung Mataram dengan Sultan Banten yang keempat itu bersepupu. Dan di Jawa Barat juga ada. Nah, silsilah daripada leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari dari Pangeran Benowo, ini kita ada bukti data dari data Caruk Kanda Carang Satus. Jadi ada manuskripnya. Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir Pajang bin Kebo Kenongo bin Handayaningrat. Nah, kalau Handayaningrat ini menantu dari Raja Majapahit yang namanya adalah istri beliau Dewi Kaniraras alias Ratu Pembayun Handayaningrat, putri Raja Majapahit Bre Kertawijaya. Sedangkan Handayaningrat adalah bin Raden Pandoyo alias Sayyid Ishak alias Pangeran Petak alias Baju Putih. Nah, kemudian bin Muhammad Syamsuddin Tabriz Kendung Suwan bin Syekh Jumanil Kubro. Ini juga terdata Syamsuddin Tabriz ini putra dari Syekh Jumanil Kubro dalam data manuskrip Sejarah Ratu Jogja dan Serat Sarasilah Leluhur ing Kadungerjan Jogja. Jadi ada data tercatat sejarahnya manuskrip Nusantara. Nah, untuk
bersambung kepada Rasulullah, ada menyesuaikan data antara data internal manuskrip Nusantara dengan data eksternal para nakib. Yang tadi disampaikan oleh Ki Alawi, ada nakib, kalau paranya nakobah badannya, kalau personalnya nakib. Nah, kita kemudian di masa ini dengan penelitian hasil genetik membuktikan para wali Nusantara beda jalur dengan para Habib Balawi Muasal Yaman, sehingga kita menggunakan data tertulis versi lain yang bukan dari Yaman. Kalau untuk dari jalur Jakat Tingkir leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari ini nyambungnya kepada Jumadil Kubro. Nah, gelarnya adalah Mahdum Jumadil Kubro As-Samarkandi dari Uzbekistan, aliasnya Jamuddin Akbar Al-Husaini. Atasnya adalah beliau bin Mahmudin Kubro dalam Tajawa, aliasnya Mahmud Nasiruddin. Mahmud Nasiruddin bin Husain Jalaluddin bin Ahmad bin Husain, jadi mohon maaf, Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Ali Arido bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah leluhur daripada ulama Nusantara Syekh Hasyim Asy'ari dari jalur Al-Kazimi, bukan dari jalur Balawi Muasal Yaman. Yang dimaksud itu tadi itu cabangnya ada berapa? Cabangnya ada berapa? Oh, cabangnya banyak. Tadi ada jalur Imam Hasan, Imam Husain. Dari jalur Imam Husain yang tadi saya sebut, ini dari cabang keturunan Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, kalau para Balawi mengklaim dari anak yang bernama Ali Uraid jalurnya. Nah, Ali Uraidnya betul anak Ja'far Shadiq. Kalau yang keluarga Bali semua dari Musa Al-Kazim. Artinya banyak jalur ya. Ada jalur. Nah, Ja'far Shadiq memang betul berputra Ali Uraid, memang betul berputra Muhammad An-Naqib, berputra Isa, berputra Ahmad. Tapi Ahmad hanya berputra Muhammad Ali dan Husain saja, tidak punya anak bernama Ubaid. Apalagi perlu diketahui, Ubaid atau Ubaidillah itu adalah nama pembunuh Imam Husain. Imam Husain itu dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Jadi tidak masuk akal, tidak logis kalau para pahlawan revolusi misalkan dikorbankannya kan oleh Den Aidit. Nah, misalkan keluarga pahlawan revolusi itu punya anak dikasih nama Den Aidit, itu nggak logis. Jadi kalau ini Said Ahmad bin Isa, nama anak-anak ini nama pecinta Ahlul Bait Nabi, Muhammad Ali Husain. Kok tiba-tiba ada nama Ubaidillah pembunuh cucu Nabi, Imam Husain? Jadi ini sangat tidak logis. Artinya baik secara kaidah kenormalan nggak masuk akal, masalah ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genetik pun nggak masuk. Waktunya cukup ya. Baik, satu lagi tentang masalah jalur hukum. Ada pertanyaan tadi. Ya. Oke, sedikit. Pada dasarnya kita sedang upaya ke arah sana. Tapi karena ini ranahnya ranah ilmiah dulu. Nah, ranah ilmiah ini kayak Imat mengeluarkan tesis, maka harus sekarang antitesis dulu. Nah, kalau sudah ada upaya seminar, suatu ketika secara terbukti Robitoh Alawiyah gagal dalam menjawab antitesisnya maupun adu diskusi ilmiah, baru mungkin kedepannya bisa kita proses untuk penistaan agama. Gimana? Cukup. Ya. Sementara itu kita masih proses dulu, karena kan kemarin-kemarin ini kita juga nunggu momen yang tepat setelah pelantikan presiden, karena sebelum pelantikan presiden ini banyak hal-hal yang bisa dianggap kurang pas, bisa mengacaukan keamanan negara. Insya Allah kedepannya akan kita upayakan ke sana. Mungkin kalau lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gini, bentar, oke. Tolong enaknya berjajar begini Pak. Jadi gantian. Silakan maju. Sedikit ya. Nah, setelah itu selesai soalnya. Waktunya sudah siap biar Kiamat tidak terlalu capek. Ya, urut. Nah, oke. Sedikit ya. Silakan. Nurut sama moderator. Ya, silakan. Pertama, pertanyaan saya ini kami sampaikan kepada Kiai Imat. Yang kedua, kepada Tu Bagus Nur Fatin. Secara heroik, Kiai Imat tadi menyampaikan tentang masalah pergerakan di negara Republik Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ahmad Noto, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pribumi merebut kemerdekaan ini 200 kali. Pertanyaan saya satu,
adakah dalam 200 pemberontakan itu kaum Ba'alawi? Satu. Yang kedua, untuk Gus Nurwatin, di dalam pemberontakan pasti melahirkan pahlawan, pasti sudah itu. Maka lahirlah Cut Nyatin, lahirlah Teuku Umar, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Diponegoro, lahirlah Nasruddin. Cuman di telinga kami mendengar suara-suara yang agak sumbang, katanya mereka tuh Ba'alawi semua ya Pak. Pertanyaan saya, benarkah kenyataan ini wahai Gus Nurwatin? Terima kasih. Cukup. Kiai Haji Mudor, nama. Saya dimarahi Kiai Ahmaduddin. Nama Saiful Hadi dari Saiful Hadi. Gerobokan Kampung Mandar, dan saya Saiful bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bertanya apa menyatakan? Pertanyaan. Pertanyaan, silakan. Dari semua pertanyaan tadi membahas masalah, katakanlah kita ini muhibin jenengan Pak Ye. Jadi kalau tadi itu membatalkan semua, cuman saya pertanyaannya satu saja. Seandainya upaya pembatalan ini besok di yaumil kiamat, ya, besok di yaumil kiamat, ternyata kok tidak ada dasar hukum atau katakanlah salah gitu ya. Di hadapan Rasulullah, pertanyaan saya, siapkah atau lebih tepatnya bersediakah Anda menjadi pembela-pembela kami di hadapan Rasulullah? Ya, Cukup? Nah, ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa wabarakatuh. penanggung jawab? Apa Kiai Haji Ahmaduddin gitu ya? Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Kiai Haji Ismail Hayyudin. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik, maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan, mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan yai kita, yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita akan taklid. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif atas ini, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup. Maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Imat, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa suhran. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran.
Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlan baiti wa yutahhirakum tathhira. Kemudian ada kata alun, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyyah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nah, ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Qur'an tapi adanya di hadis. Inni tarikum fikum at-taqalain. Kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Kiainya siapa? Moderator kiainya. Terima kasih Pak Haji. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Kiai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Daniel ya, dari Mas. Mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang di Syiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang dalam revolusi Islam di Iran itu, kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi. Banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen. Demikian. Dalam penelitian Madudin dan Dr. Sugeng menyatakan bahwa gen Arab ini adalah G dari Kaukasus ya, Georgia. Jadi mereka sebangsa dengan Stalin. Yang saya tanyakan, apakah DNID dan Musa Menawar itu termasuk dalam? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Nanti kalau terakhir. Nama saya Budi Winoto, asal Tarim, tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Nah, itu. Simpel saja. Saya seorang petani. Ya kebetulan saya bukan ahli bahasa. Saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Imad jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus itu misalkan 1 meter dipotong di tengah itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan berarti ya nggak ada kata putus karena ada putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Imad ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sahtri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk ke di sini menjadi kalimat pondok pesantren sahtri, artinya itu bahasa Pali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya sahtri itu bahasa Pali yang digunakan oleh Pak Budi agama Hindu. Agak singkat. Oh ya, terima kasih. Ya, Ya kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup.
Oke, terima Ya, kasih. satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya, kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB dan bukan Habib, HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasib Sangking Canaan. Hasib. 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 Saking Canaan. Hasib. Mungkin orang Canaan banyak memiliki ya. Oke. Dan mungkin ada dengar penolakan itu darah saya. Ya. Iya sih. Ngapunten, ini mantan muhibin berkelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Oke, Betul. lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah satu elok pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin alhamdulillah karena di Solo saya itu nyucuk kuburannya Anis itu. Iya, saya nyucuk kuburannya Anis kan ada 2. Kalau pernah di Solo kan ada 2. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar. Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk patokan teng Solo. Yang pernah ke Solo mungkin Ini testimoni ini. Ya. mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan bijakan termasuk dulu itu senior saya junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang Cangaan itu khususnya saya pun punya banyak pengalaman tentang kelakuan para, saya itu malas menyebut Habib, saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Katanya apa katanya Gus Dur, organisasi bajingan lah niku. Lah lebih sering niku karena ngeten di Cangaan Yun Sewu, di Cangaan mungkin ada anaknya warga Cangaan yang dinikah, setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Cangaan mungkin tahu, tapi ini terus mantan-mantan kaitan. Lanjut, singkat. Oke. Apa? Oke. Mungkin satu pertanyaan. Tadi itu sudah pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Satu dijawab. Apa ingin tanya? Katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Oh, ya cukup sama ada. Terakhir, udah cukup ya. Terus satu lagi, yuk ngapunten, saya itu kok saya minta foto kalau boleh sama Yai Imad tadi. Minta foto ya. Selesai. Terakhir. 1 menit. Itu Pak, itu. Terima kasih. Nama saya Halim. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhibin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Saya mantan Muhibin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai ya, terakhir. Baik, Kiai Imad, sudah saya tulis semua, Kiai. 1. Cukup. Oi. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. bahaya saya ya. Sikat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Prima Absari Putri. Saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imad, bagaimana dengan bacaan Ratibul Hadat gitu. Sedangkan kalau bacaan Ratibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita yang setiap hari atau boleh dibilang jatuh cinta dengan bacaan Ratibul Hadat ini? Apakah tawasul kepada
keluarga Mbak Alami itu dihapuskan, ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Tauhid An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita-kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Roti Berada? Terima kasih. Cukup. Oh, Baji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Imad, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu minta-mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu menyikapi kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, Yai. Satu. Ya, satu ya, sebentar Yai. Sabar ya. Mana tadi Yai? Pak Mudok Kiai Haji Mudor Atim Yai. Apakah ada pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. Dua Yai. Ini apa tulisannya tadi ini? Saiful Hadi. Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asari. Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yai, yang keempat Yai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itra, Dzurriyyah, Qurba sama Alu? Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma uti fa'id anhumur risa wa tahhirhum tathira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah satu Nabi Muhammad, dua Sayyidina Ali, tiga Fatimah, empat Hasan, dan lima Husain. Sedangkan Alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tanzurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu Alu itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori Alu baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad SAW dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil kurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ketiga dari kurba adalah
kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain, dan Fatimah. Duriyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah duriyah Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Ba'lawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Ba'lawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung, kenapa putus gitu. Ya. Iya. Berarti betul ya? Betul itu. Kiai Imaduddin terkoreksi. Terkoreksi oleh orang Karim. Ada lagi? Udah ya? Cukup ini. Nah, yang terakhir ya. Bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan apa namanya itu silsilah hadarah kepada Ba'lawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama. Dan yang dihadarati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliul Asbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai ya? Selesai. Terima kasih. Permintaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ya ini. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan apa namanya tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin sama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Ba'lawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik, terima kasih Gus. Mau ditambah Gus? Ya, tadi ada pertanyaan tentang masalah pahlawan. Oh, berarti atau bukan? Iya. Oke. Ya. Oke, kalau persingkat. Jadi yang diklaim itu bukan Ba'lawi. Jadi Pangeran Diponegoro bukan Ba'lawi, Imam Bonjol bukan Ba'lawi, Cut Nyadin bukan Ba'lawi. Nah, memang hobinya Ba'lawi itu mengklaim. Contoh dalam Sumpah Pemuda Arab kan sudah ada tahun 1934. Tapi kita kembali ke Hari Santri 22 Oktober yang berlanjut di 10 November 1945, tidak ada satupun Habib Ba'lawi ikut berjuang. Hanya para santri, para nahdiyin. Kalau orang Arab ada ya, orang Arab saya ada yang berjasa. Tapi kalangan Habib Ba'lawi tidak ikut berjuang di 10 November 45. Padahal di Surabaya ada botol putih Bafaki, di Ampel ada para Ba'lawi, tapi tidak ikut berjuang. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro, nasabnya itu adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, tapi dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Itu palsu, karena kita punya data primernya Babak Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Assegaf, bukan Ba'bud, tapi pribumi Mataram Tarim, tapi tarimnya Mataram bukan Tarim gitu. Anak Sultan Hamengkubuwono III asli, termasuk yang dibelokkan itu semua di Ningrat, itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, padahal semua di Ningrat dengan Pangeran Diponegoro itu paman keponakan. Bibinya Pangeran Diponegoro adalah istri daripada semua di Ningrat.
Jadi tidak betul pembelokan itu hanya fiktif, hanya klaim belaka saja. Ini harus jadi kesadaran kita bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Saya karena dikodok oleh ketua panitia sudah cukup. Maaf, satu kok tolong diumumkan. Kemana para habaib ketika komite hijaz, ketika situs Rasulullah mau dihancurkan, tidak ada ilmu, tidak ada makam Rasulullah, itu Ya. tolong diumumkan. Ya, baik. Cukup ya. Terima kasih. Yai, cukup ya. Cukup. Yai. Baik. Saya baik. Terima kasih. Walaupun semangat tapi dengan senyum. Nah. Sudah, nanti akan ada pembicaraan berdua. Ya, Masalah saya masalah dipecat ya? Ya. Oh, masalah dipecat. tidak ada pemecatan, Oh, tidak. yang ada reshuffle. Baik, terima kasih. Ya. Semuanya ternyata terpenuhi. Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres. Semua para keamanan yang hadir pada kesempatan ini, semua berjalan dengan damai. Pertengkarannya hanya pertengkaran pemikiran, tidak ada pembicaraan-pembicaraan kita yang kemudian dalam ruangan ini menimbulkan kegaduhan. Sepakat semuanya? Disaksikan semuanya? Forum ini hanya diskusi, kita hanya punya hak untuk mencari kebenaran-kebenaran. Mudah-mudahan pencarian kebenaran ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kalau ternyata kebenaran diungkapkan oleh Kiai Imaduddin, yaitu bagus, Kiai Alwi semata-mata karena mudah-mudahan semuanya ridha Allah SWT, lillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup doa Kiai Imaduddin Dimyati. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد خالدا تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من علماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المرتاحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان ولا تعب. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك جميع جنود إسرائيل. اللهم أهلكهم إهلاكا ومزقهم كل ممزق انتصارا لأحبابك وأوليائك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
tangan semuanya untuk pemateri kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima